Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya. Masih suasana belajar di rumah ya. Di video kali ini saya akan melanjutkan siklus akuntansi perusahaan dagang milik toko Kartika. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian. Langkah selanjutnya siklus akuntansi adalah menyusun neraca lajur. Neraca lajur atau istilah lainnya worksheet, ya, ada yang bilang atau ada yang menyebut ini worksheet, neraca lajur, ataupun kertas kerja, itu sama saja. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Ini ada 10 kolom. Jadi neraca lajur itu ada yang 10 kolom, ada yang 8 kolom. 10 kolom dihitung dari sini. Neraca saldo, debit, kredit, AJP, NSSP, laba rugi, dan neraca. Ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 kali 2 ada debit kredit, berarti ada 10 kolom. Jadi dihitungnya dari sini. Adapun yang 8 kolom itu tidak ada ini. Neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi hanya ada neraca saldo, AJP, laba rugi, dan neraca. Nah, saya coba buatkan yang umumnya. Ini ada yang 10 kolom. Pakai yang 10 kolom. Mari kita mulai. Untuk menyusun neraca lajur, kolom pertama neraca saldo kita isi dulu. Ini sudah diisi dari neraca saldo yang sudah dibuat dulu sebelum jurnal penyesuaian. Nah, ini diisi, dilihat dari sini ya. Kolom yang ini, kolom neraca saldo, kita pindahkan saja langsung semuanya dari sini. Nama akunnya, nomor akunnya, semua sama, copy paste ya dari neraca saldo ke sini. Nah, makanya saya sudah buatkan ini biar lebih cepat, langsung di copy paste dari sini ke sini. Kalau pakai komputer kan mudah ya, tinggal copy paste, tapi kalau ini kan tetap karena secara manual harus ditulis lebih dahulu. Nah, ini sama 43 150 karena ini semuanya copy paste semuanya dari sini. Nah, kolom pertama sudah terisi, neraca saldo sudah. Selanjutnya adalah memposting yang data dari jurnal penyesuaian ke sini, ke kertas kerja, ke kolom ini, AJP, ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian yang kemarin kita buat adalah ini, toko Kartika jurnal penyesuaian. Kita pindahkan langsung. Beban perlengkapan, lihat ada beban perlengkapan debit 500.000 ya. Di sini ada beban perlengkapan, di sini tidak ada ya. Nah, bebannya cuma ada 3, beban sewa, beban gaji, sama beban LAT. Maka kita buat di sini di bawahnya. Lanjutkan saja 614 beban perlengkapan. Nominalnya adalah 500.000 di debit. Nah, kolomnya di sini, jangan di sini ya. Di kolom AJP debit 500.000. Tuh ya. Nah, ini kalau sudah dipindahkan ke sini jangan lupa dikasih tanda. Bisa pakai nomor akun 614 ataupun pakai checklist. Yang penting ini sudah ditandai bahwa ini beban perlengkapan yang ini sudah dipindahkan atau sudah dipostingkan ke neraca lajur. Ya. Kemudian perlengkapan kredit. Nih, kredit 500.000. Kita cari perlengkapan di sini. Ini ada perlengkapan ya, kredit 500.000. Nah, berarti bukan di debit tapi di kredit 500.000. Gitu. Selanjutnya, ini juga jangan lupa dikasih tanda perlengkapan 113. Beban penyusutan peralatan. Di sini ada beban penyusutan peralatan, ternyata tidak ada, berarti bikinkan di sini di bawah. 615 beban penyusutan peralatan. Ini di debit 50.000 ya, berarti pindahkan juga di sini di kolom AJP, di kolom debit 50.000. Itu. Ini kasih tanda sudah diposting 615. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan, di sini juga tidak ada, maka tulis di sini. Nah, akumulasi itu di bawah ini berarti 122.
akumulasi penyusutan peralatan. Adanya di kredit. Berarti di sini juga di AJP-nya tinggal dipindahkan, tulisnya di sebelah kredit 50.000. Tuh. 1, 2, 2. Selanjutnya sewa dibayar di muka. Di sini ada, di sini ternyata tidak ada. Berarti tulis juga di sini. Sewa dibayar di muka itu kelompok harta. Berarti kelompok harta yang lancar, berarti sebelum peralatan, berarti di bawah perlengkapan. Ini kan dari sini ke sini 3 akun ini adalah kelompok harta lancar ya, current asset. 114. Sewa dibayar di muka. Debit 1 juta. Ya, debit 1 juta. 1 juta di kolom debit. Nih, kolom debit. Pindahkan, kasih tanda 114. Beban sewa. Lihat, cari di sini ada beban sewa. Ada, berarti nggak usah dibikin di sini. Kita langsung saja masukkan. Beban sewa di sini adalah kredit 1 juta. Berarti masukkan juga di kolom kredit. 1 juta. Tuh. Beban sewa ini 611. Nah, jadi kalau dikasih tanda ini tidak akan ada yang kelewat, tuh ya. Jadi kalau ada satu aja yang kelewat pasti di sininya nggak akan balance. Tuh, makanya dikasih tanda. Beban gaji. Beban gaji ada, ini ada. Berarti nggak usah bikin di sini. Beban gaji debit 300.000. Debit 300.000. Kasih strip. Sudah. Utang gaji. Di sini tidak ada utang gaji, cuma ada 1 utang dagang saja, berarti bikin di sini. Utang gaji, ini kan 211 utang dagang, berarti 212 utang gaji. Utang gajinya kredit 300.000. Tuh. 212. Beban listrik, air dan telepon, ini ada ya, berarti langsung saja. Beban listriknya 100.000 debit. Utang listrik tidak ada, hanya ada utang dagang, berarti bikin di sini. Itu selanjutnya ada 213 utang LAT, listrik, air, telepon. Kredit 100.000. Udah beres untuk kolom AJP. Tinggal dijumlahkan saja. Ini sama dengan yang ini 1.950. Kalau penasaran tinggal dihitung saja, dihitung lagi. Jangan-jangan ada yang tidak kemasukan, jadi tidak sama. Kita hitung 1.500, 1.550, 1.950, 1.950. Tuh. Selanjutnya adalah menjumlahkan neraca, mengisi neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, ini kas tidak ada, piutang tidak ada, peralatan tidak ada di AJP-nya, dikasih strip semuanya. Udah. Kas. Nih, kas ini kan tidak ada penambahan pengurangan di sini di jurnal penyesuaian, berarti tetap 27 juta. Ya. Langsung saja masukkan ke kolom neraca. Jadi semua yang termasuk kelompok harta, utang, dan modal, ya itu masuknya ke kolom neraca. Kas 27 juta. Oke, piutang dagang. Piutang dagang juga tidak ada, berarti masih tetap 3.575.000. Ini juga langsung masuk ke kolom neraca. 3.575.000. Perlengkapan. Nah, perlengkapan lihat di neraca saldo 700.000, ada di AJP kredit 500, berarti 700 ini debit, ini kredit, berarti harus dikurangkan. 700 dikurangi 500.000, berarti sisanya adalah 200.000. Lebih gede mana? Lebih gede debit, berarti di sini NSP-nya adalah 200.000 di debit. Tuh.
Langsung perlengkapan juga karena kelompok neraca masuk ke kelompok neraca langsung 200.000. Akun real namanya ya. Semua akun yang ada di kelompok neraca namanya akun real. Semua yang masuk ke akun laba rugi namanya akun nominal. Biasanya tidak di pendapatan dan beban-beban. Selanjutnya peralatan. Peralatan 1 juta, di AJP juga tidak ada, berarti langsung saja masuk ke sini 1 juta. Langsung 1 juta. Selanjutnya utang dagang. Utang dagang juga tidak ada di AJP, langsung berarti ini kan kredit, awas jangan ikut-ikutan debit semua ya. 8 juta di kredit, berarti masuknya juga ke sini setelah penyesuaian masih tetap 8 juta di kredit. Ya, ini masuk langsung ke kolom neraca 8 juta. Oke, modal juga tidak ada di AJP, langsung ke kredit 30 juta. Ini modal juga langsung masuk ke neraca 30 juta. Jadi yang masuk ke neraca itu akun-akun real namanya. Akun-akun yang terdiri dari harta atau kolom, semua akun yang termasuk kelompok harta, utang, dan modal masuk ke kelompok neraca. Penjualan 5 juta 150 di kredit, tidak ada di AJP, berarti setelah penyesuaiannya masih tetap 5 juta 150. Nah, ini mulai dari sini penjualan, atur penjualan, pembelian, beban sewa, dan seterusnya sampai sini ini masuk ke kolom laba rugi namanya akun nominal. Berarti di sini 5 juta 150. Itu pembelian. Setelah penjualan ini retur penjualan. Retur penjualan ada 75.000 di debit, berarti tidak ada di AJP, langsung 75.000 di debit. Laba rugi masuk ke laba rugi di debit 75.000. Pembelian ada 8 juta juga tidak ada di AJP-nya, langsung berarti di NSP-nya debit 8 juta. Laba ruginya debit 8 juta. Terus beban sewa 1.500.000 ada di AJP-nya kredit 1 juta. Nih lihat, debit kredit berarti harus dikurangi. Yang lebih besar debit berarti masih saldonya debit sebesar berapa? 500.000. 1.500.000 dikurangi 1 juta adalah 500.000. Debit 500.000. Beban sewa di sini semua beban-beban kelompok debit. Beban gaji 1 juta, terus ada debit juga 300.000, berarti debit ditambah debit, sama-sama debit berarti ditambahkan, berarti 1 juta 300. 1 juta 300. Beban listrik 300.000, di AJP ada debit juga 100.000 penambahan, berarti beban listriknya menjadi 400.000. Nah, terus ada beban perlengkapan 500.000, masih di sini di kelompok laba rugi. Beban penyusutan peralatan 50.000. Pokoknya semua beban itu masuk di kelompok laba rugi. Akumulasi penyusutan peralatan ini 50.000 ya kredit. Nah, kalau akumulasi itu kan pengurang harta, berarti di kelompok neraca. Tapi masukin dulu ke sini ke neraca setelah penyesuaian 50.000 kredit. Nah, ini lompat langsung ke sini ke neraca di sebelah kredit 50.000. Terus sewa dibayar di muka 1 juta. Sewa dibayar di muka 1 juta berarti di NSP-nya jadi ada sewa dibayar di muka 1 juta. Nah, sewa dibayar di muka juga ini kelompok harta kan. Sewa dibayar di muka ini tandanya juga 114 kelompok harta. Berarti kelompok harta mah harus langsung dimasukin ke kelompok neraca, bukan di kelompok laba rugi. Di sini 1 juta. Tuh. Terus utang gaji. Utang gaji juga kelompok harta. Utang gaji 300.000 di kredit. Masukin aja dulu ke sini. Nah, jangan diisi di kolom laba rugi. Ya. Jadi utang gaji ini masuknya ke kelompok neraca, bukan di kolom laba rugi. Utang gaji 300.000
maaf, utang gaji itu kredit 300.000. Selanjutnya terakhir utang LAT, utang listrik 100.000, berarti di NSP nya juga 100.000 di kredit. Ini kredit berarti sini juga kredit. Utang sama utang juga di neraca. Beres, tinggal dijumlahkan. Ini jumlahkan semuanya, ini harus balance. Kecuali yang ini dulu, yang laba rugi dan neraca ini nggak akan balance dulu sebelah sini, tapi nanti di bawah. Ini NSP nya harus balance. Kita hitung. 27 juta ditambah 3.575 ditambah 1.200.000 ditambah 75 ditambah 8.500.000 ditambah 1.700.000 ditambah 550 ditambah 1 juta, 43.600.000. Kreditnya 38 juta ditambah 5.150 ditambah 50 ditambah 400, sama ya, berarti 43.600.000. Aman sampai sini? Sudah balance. Tinggal kita jumlahkan yang kolom laba rugi. Debitnya kita jumlahkan 75.000 ditambah 8.500.000 ditambah 1.700.000 ditambah 550 sama dengan 10.825.000. Kolom kreditnya 5.150.000. Nah, ini lihat, perhatikan kolom debitnya 10 juta. Ya, kolom kreditnya ini 5.150.000. Ya, artinya ini rugi. Kenapa rugi? Karena kolom debit itu biasanya kan untuk harga pokok pembelian 8 juta, beban-beban semuanya. Ini kelompok beban, ini kelompok pendapatan. Sekarang pendapatannya cuma 5.150.000, tetapi beban-bebannya sampai 10 juta, berarti ini rugi. Ya, rugi berapa? 10.825 dikurangi 5.150.000. Maka ruginya adalah 5.675.000. Nah, itu ya. Jadi kalau dijumlahkan ini 10.825, ini juga 10.825.000. Nah, ini namanya rugi. Jadi kalau untung itu kreditnya harus lebih besar di sini daripada debit, maka akan untung. Nah, ini kejadiannya adalah rugi ya toko Kartika ini, karena penjualannya hanya 5 juta tetapi pengeluarannya ini sampai 10 juta. Tuh. Selanjutnya neraca, kita jumlahkan neraca 27 juta ditambah 3.575. Oke, saya sudah jumlahkan untuk menghemat waktu ya, menghemat durasi. Saya sudah jumlahkan. Kelompok debit ini sampai sini ada 32.775.000. Kelompok kreditnya ini adalah 38.450. Nah, ini kan juga tidak sama tuh ya, tidak balance. Nah, ini perbedaannya adalah setelah dihitung 38.450 dikurangi 32.775 sama dengan 5.675. Ini akan sama jumlahnya 38.450, ini juga 38.450. Nah, seperti ini ya. Maka ini harus sama nih biasanya. Kalau laba biasanya sebelah sini, di sini, dan neracanya di sini. Sama ininya perbedaannya dengan yang ini, dengan laba atau rugi. Karena
Kalau di sini laba, maka akan menambah modal, ya. Modal kan di kredit. Di sebelah sini kalau rugi berarti kan mengurangi modal. Di sini di debit. Jumlahnya sama ini. Ya, sudah beres. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.